Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salihuna ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang mulia, yang saya muliakan semua yang hadir, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mengkaji yaitu dua ayat surah Ali Imran, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang berkaitan dengan sifat-sifat orang yang memperoleh nikmat nanti di akhirat, nikmat yang istimewa. Makanya mudah-mudahan tentunya kalau kita memiliki sifat-sifat ini, maka layaklah, pantaslah kita mempunyai harapan bahwa kita akan diberikan nikmat-nikmat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bahas, kita kaji sejenak, maka mudah-mudahan ayat ini bisa menjadikan nasihat kepada kita. Karena tentunya Allah itu berbicara dengan kita melalui apa? Termasuk melalui Al-Qur'anul Karim. Maka kita ingin berdialog kepada Allah, baca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itulah akan memberikan nasihat kepada kita. Maka ayat tadi Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu ayat yang ke-16 ya. Alladzina disebutkan alladzina berarti maknanya orang-orang. Berarti memang ayat ini sebenarnya berkait dengan ayat sebelumnya.
Yang berkaitan apa? Sifatnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, makanya mereka akan dijanjikan oleh Allah akan memperoleh nikmat yang istimewa. Alladzina yaquluna, mereka berkata, alias karena ini bentuknya doa, sering kita terjemahkan mereka berdoa, ya, bentuknya doa. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan pelihara hari kami, lindungilah kami, jagalah kami daripada api neraka. Jadi di sini ada 3 sifat. Sifat orang-orang yang bertakwa itu, yaitu yang pertama mengakui keimanannya kepada Allah. Mengakui keimanan. Maka tadi disebutkan Rabbana innana amanna, kami beriman ya Allah. Jadi kalau mengakui beriman kepada Allah bukan berarti hanya mengakui di lisannya saja, ya tentunya tidak. Orang yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya juga telah membuktikan keimanannya. Maka ayat-ayat sebelumnya banyak membahas tentang orang-orang yang bertakwa membuktikan keimanannya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awalnya surat Al-Baqarah ya, ayat 21. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, beribadah. Maka orang yang beriman adalah orang yang telah membuktikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja? Salat yang kita kerjakan baru saja, inilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umrah, haji, ibadah, membuktikan bahwa dirinya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innana amanna. Lalu berikutnya disebutkan faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Inilah sifat orang-orang yang nanti akan bernikmat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Segera mohon ampun. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita itu orang yang bertakwa, ya apa? Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya mau punya salah atau tidak, orang yang beriman itu senang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu ketika kita berbuat kesalahan, sadar atau tidak sadar, nggak ada yang tahu. Dan kita sadari bersama-sama setiap manusia itu punya salah. Karena memang Allah ciptakan manusia itu seperti itu fitrahnya. Pernah lupa, pernah salah. Al-insan makhalul khata' wan nisyan. Allah itu tempatnya salah, kita itu manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Allah sudah bikin manusia seperti itu. Makanya nggak ada kalau manusia itu nggak pernah salah, nggak ada. Ya, makanya Allah kasih tahu kalau kita salah segera untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang bertakwa tadi. Salah cepat-cepat, ya, cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat
lari kepada Allah. Makanya kalau kita ngomong bertaubat, berbuat baik, di dalam Al-Quran senantiasa Allah sebutkan dengan segera. Ya, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunannya Allah. Maka cirinya orang yang bertakwa, kalau dia punya salah bukan ditunda-tunda, bukan ntar sajalah nanti kalau sudah pensiun seumpama, atau melakukan ketaatan kepada Allah ditunda-tunda, tidak. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah, berlarilah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan, berlari segera. Jangan ntar aja. Ntar aja, nanti aja lah. Nanti aja kalau saya jamaah di masjid, ntar aja. Nunggu ntar kapan itu? Ya, memang bisa menjamin kalau nanti bisa jamaah di masjid. Tidak bisa kita menjamin. Ya kalau usia kita diberikan usia panjang oleh Allah, nggak ada yang tahu. Maka apa? Segera. Disinilah ciri orang yang bertakwa, mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua yaitu segera untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan juga kita mohon agar kita senantiasa dipelihara diri kita itu daripada azab api neraka. Orang yang beriman tentu menyadari, ya Allah, saya enggak sanggup atas siksaanmu ya Allah. Maka apa? Minta dipelihara agar bebas daripada api neraka. Bagaimana Allah memelihara kita agar kita bebas daripada api neraka? Ya kita diberikan kecenderungan untuk apa? Untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dirinya daripada siksaannya. Kita seperti ini, salat subuh berjamaah, kita cari yang istimewa. Subuh di rumah boleh juga, berjamaah yang istimewa. Habis itu kita juga lakukan kewajiban kita, menuntut ilmu sejenak. Menuntut ilmu kan juga kewajiban juga. Ini kan diantara biar kita itu faham juga mana sebetulnya jalan yang menuju surganya Allah dan mana penyebab-penyebab yang menuju ke nerakanya Allah. Jadi kita faham dengan kita ngaji sejenak. Oh ini ayat Al-Qur'annya ini. Kita jadikan sebagai nasihat. Maka di ujung ayat tadi, yang ayat yang ke-16, waqina adzabannar. Ayat ini ada 3 sifat tadi. Namun ada ulama yang menyebutkan itu tidak 3 sifat, 1 sifat. Karena apa? Bentuknya doa tadi. Bentuknya doa. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Bentuknya doa. Dan kalau kita berdoa, bukan kita sekali doa. Doa itu kita lakukan terus menerus, sebagaimana ayat tadi dimulai dengan yakuluna. Itu namanya fi'il mudhara, itu kan terus menerus, sedang dikerjakan dan terus menerus dikerjakan. Yakuluna rabbana innana, doa kepada Allah terus menerus, diulang-ulang. Maka kayak kita berdoa setiap hari itu, habis sholat itu sepertinya apa? Doa Rabbana atina fid dunya nggak pernah lupa itu. Maka ada kadang-kadang orang yang umroh, ada orang yang haji, duduk diam aja. Pak kok diam saja, nggak banyak doa. Doa saya udah habis. Doa kok habis? Doa ya diulang-ulang terus. Doa saya udah habis Pak. Doa itu diulang-ulang terus. Ya sama kayak kita sholat coba itu. Bapak, ibu mau sholat berapa rakaat saja, kalau duduk di antara 2 sujud ya doanya itu Robbi firli, mau diganti yang lain. Sama juga kita di luar sholat ya doa berulang-ulang. Sehingga setiap itu ya, ketika kita
mau ke Hajar Aswad pasti apa doanya? Ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Maka kata-kata yaquluna itu apa? Doanya terus menerus. Kita juga sama. Berdoa disuruhnya apa? Terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna, maka kata yaquluna ini namanya fi'il mudhari' mempunyai makna yaitu sedang dan terus menerus dikerjakan. Maka yaquluna, mereka berdoa, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa memahami bahwa dirinya itu adalah lemah, butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diteruskan ayatnya yang ke-17-nya, yaitu as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirina maknanya apa? Orang-orang yang sabar. Ciri orang yang akan meraih nikmat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya dia mempunyai sifat sabar. Orang-orang yang sabar. Di sini sifatnya umum. Berarti apa? Kita disuruh sabar apa saja di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna sabar? Menahan diri untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, itu namanya sabar. Kalau Pak Quraisy Shihab memaknai sabar itu menahan diri daripada gejolak jiwa. Menahan diri gejolaknya jiwa ini, hawa nafsu. Makanya orang yang senantiasa tetap dalam kesabaran itu yang disebut, ya, tetap dalam ketaatan disebut dengan sabar. Ya, orang yang sabar adalah orang yang senantiasa menahan diri untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk sholat, tidak sibuk juga tetap sholat. Musim panas sholat, dingin juga sholat. Itu. Ini namanya sabar. Maka sabar dalam apa saja kita sabar. Sabar di dalam sholat, kita mempunyai keluarga, ngajak keluarga kita untuk sholat, harus sabar. Kalau nggak sabar, nggak bisa kita akan menjadikan keluarga kita mau sholat. Surat Toha ayat 123 itu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, ajaklah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, wastabir ada sabar dan bersabarlah atasnya. Ketika kita ngajak keluarga kita untuk sholat harus sabar. Ibu yang sudah banyak punya cucu ini. Kalau dulu kita punya anak, ibu-ibu udah punya cucu, ibu bapak punya anak kan juga sama gitu. Nak, sholat nak. Nah, biasanya apa? Sekali disuruh memangnya mau anak kita, enggak. Biasanya apa? Nak, sholat nak, masih tenang aja. Maka volumenya dinaikkan sedikit. Nak, sholat. Nah, kok belum juga? Terus kita ajak, kita perintah. Bukan kok, udah disuruh 3 kali gak mau ya sudah, itu namanya gak sabar itu. Jadi kalau sabar itu terus menerus, ya. Sekali belum mau ya 2 kali, belum mau ya 5 kali, terus menerus kita ajak terus, sabar namanya. Ya. Untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Nah, itu surat Luqman ya, ayat yang ke-17. Hai anakku, aqimis salat, dirikanlah salat. Ini kaitannya dengan salat. Harus sabar.
Sholat berbeda dengan orang umroh haji. Haji mah gampang, sekali selesai. Kalau sholat setiap hari ibu bapak, setiap hari. Setiap hari bukan sekali, minimal 5 kali ini sholat yang wajib. Sehari 5 kali. Ini kalau kita nggak sabar, mustahil kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka disuruh sabar. Sehingga terus kita juga suruh minta tolong kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar juga. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kita bisa sholat saja butuh sabar. Orang haji sekali selesai, tapi orang sholat terus menerus. Kalau kita kondisi normal seperti ini, sehat, badan sehat, mungkin tidak terlalu sibuk, mudah kita sholat. Tapi ketika kondisi kita sakit, kadang-kadang ya Allah, baru di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang namanya sholat, mau sakit mau sehat, tetap kita harus sholat. Makanya di dalam Al-Quran sebutannya apa? Mendirikan. Kalau mendirikan ya tadi, mendirikan ibadah sholat berarti apa? Mau dalam kondisi apapun, selagi akal kita ini masih sehat, maka sholat. Maka kalau nggak bisa sambil diri, sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, sambil apa bu? Sambil tiduran, bukan sambil tiduran. Kalau tidur ya nggak ada orang sholat tidur. Ya itulah sholat harus kita jaga. Maka harus sabar. Selain sholat, semuanya ibadah kita harus kita sabar. Kita berinfak, sabar juga. Memberikan nafkah, sabar juga. Kadang-kadang kita membantu keluarga kita sendiri. Kadang-kadang kita punya keluarga, pasti semuanya punya pengalaman itu. Punya keluarga, yang keluarga tadi apa itu? Butuh bantuan kita. Tapi setiap dibantu nggak pernah mengucapkan terima kasih. Biasanya itu adik kepada kakak itu. Kakak itu kalau dibantu kadang-kadang terima kasih loh, nggak mau terima kasih. Ya itu. Kadang-kadang seperti itu. Maka orang yang sabar mau terima kasih, nggak terima kasih sebetulnya nggak ada urusannya. Ini namanya sabar. Jangan udah dibantu nggak mau terima kasih, udah berhenti sampai sini, jangan. Orang yang sabar itu senantiasa melaksanakan ketaatan tadi. Oh ini memang saudara saya ini butuh bantuan. Nah, maka apa? Udah kita bantu. Nanti kalau kita berbicara namanya ikhlas, balik lagi. Orang yang ikhlas yang sebenarnya, coba itu lihat surat Al-Insan ayat 9-10 itu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi orang itu memberinya karena apa? Liwajhillah. Karena hanya ingin meraih ridhonya Allah saja. La nuridu minkum jazaa. Memberinya bukan karena pengen dibales. Bukan pengen dibales. Dibales siapa maksudnya? Dibales orang yang kita beri. Tidak ada ingin balasan dari yang kita beri, nggak ada. Wala syukura. Juga nggak ada ucapan pengen diucapkan terima kasih juga nggak juga. Itulah orang yang ikhlas. Jadi kita memberi, tidak ada keinginan dibalas dan tidak ada keinginan ingin ucapan terima kasih. Itulah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seumpama kita memberi sesuatu, kelihatan orang ini saudara kita itu butuh, kita kasih. Udah, nggak perlu kita pengen balasan. Ucapan terima kasih saja, kalau nggak terima kasih, nah, nggak apa-apa. Tetap yang benar apa? Kita melakukan yaitu infak tadi. Sabar namanya. Orang yang sabar, yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka as-sabirin. Nanti balasan orang yang sabar itu juga di dalam Al-Quran
Tidak ada bandingannya Ibu. Kalau kita sholat itu kan sering sebutkan, oh sholat seperti ini. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyaklah pahalanya. Sekian derajat, sekian derajat. Tapi kalau ibu bapak, balasan orang yang sabar, gak ada hitungannya. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10 itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang yang sabar itu apa? Bighairi hisab. Kalau disebutkan bighairi hisab apa itu? Yang enggak ada hitungannya. Semakin kita bersabar, oh semakin tinggi itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak terhitung. Terserah Allah itu. Makanya as-sabirin. Orang yang sabar dalam melaksanakan perbuatan apapun, dia harus bersabar. Ya, surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwassabirun ajrahum bighairi hisab. As-sabirina, lanjutannya as-sadiqina, sadiqin artinya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang benar, jujur. Makanya orang yang bertakwa pasti jujur. Lesannya dengan perbuatannya sama. Hatinya yang ada di dalam hati dan juga yang dizahirkannya, perilakunya sama. Inilah orang-orang yang as-sadiqin, jujur. Nanti kebalikannya apa? Al-kadzibin, bohong, pendusta. Lesan sama perbuatannya nggak pernah sama. Atau hati yang ada di dalam hati dan yang dilakukannya tidak sama. Ini namanya adalah pendusta. Maka as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ini sifat orang yang bertakwa. Maka kita disuruhnya memiliki sifat as-sidqu, sifat sidik, jujur. Ini sifatnya Rasulullah. Yang pertama sifatnya Rasulullah, sidik, jujur. Karena kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Dalam hadis kita sering mendengarkan, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya perbuatan jujur itu akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa iyyakumul kadziba, ingat, hati-hati kalian dengan perbuatan dusta. Al-kadziba yahdi ilal fujur, al-fujur yahdi ilan nar. Na'udzubillah. Orang yang suka bohong itu menghantarkan kepada perbuatan dosa. Orang itu kok bohong sekali, merasa aman, biasanya apa itu? Pengen bohong lagi. Nanti juga apa? Pengen bohong lagi, pengen bohong lagi, dan seterusnya. Dan apabila kita bohong, biasanya kalau kita bohong itu apa? Kalau kita ditanyain kok bohong, biasanya nanti kalau ditanya kedua kali, yang kedua itu juga bohong lagi. Ditanyain 3 kali, yang ketiga juga bohong lagi. Sama ditanya begini, Pak Sofyan, kenapa kok nggak berangkat ke Masjid Al-Ikhlas? Biasanya Sabtu kan ada pengajian. Nah, ditanyain sama saya nggak datang. Terus saya jawab, maaf, saya pas pulang kampung. Sebetulnya saya nggak pulang kampung. Saya sebenarnya kesiangan, saya nggak datang. Oh, itu. Tapi ngomongnya pulang kampung, kan bohong itu. Kalau saya ngomong pulang kampung, nanti yang nanya pengurus masjid tadi, loh ada acara apa Pak Sofyan? Oh ada haul bapak saya, 2 kali bohong saya. Nanti kok 3 kali, ini yang haul yang keberapa? Udah yang ke-9 ini Pak. Duh sudah 3 bohongnya. Nah, itu nanti kok pertanyaannya 100 ya 100 bohongnya itu.
Tapi kalau saya jujur, Pak Aswan kenapa kok nggak datang? Maaf Pak, saya kesiangan. Nah, nanti kalau sudah jujur ditanya, loh kenapa kok kesiangan? Semalam saya nonton bola Pak. Oh, berkait kan? Pas terus. Ya. Oh, terus yang menang siapa ini? Arab sama Indonesia. Nanti apa? Kalau jujur itu memang pertamanya nggak enak, tapi jujur itu enak seperti itu. Dan nanti kalau pertanyaannya 100 ya jujur terus. Tapi kalau tadi yang pertama sudah bohong terus pengen jujur, susah juga. Pak Swan kok nggak datang? Nah, saya pulang kampung. Anak haul. Ya, ada haul ini. Haul yang keberapa? Itu nonton bola. Habis ngomong haul nonton bola. Udah nggak nyambung lagi, udah nggak nyambung. Itu tadi. Makanya orang yang bohong itu akan menambah kebohongan terus menerus. Makanya berhati-hati dengan sifat dusta, bohong. Itu sifat orang yang munafik. Maka sifatnya orang yang bertakwa as-shadiqin. As-shadiqin. Berikutnya al-qanitin, pakai huruf ta ya. Bukan al-qanitin tapi al-qanitin. Artinya al-qanitin adalah orang-orang yang taat, alias taatnya dengan sungguh-sungguh. Ini namanya qanitin. Taat dengan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat apa saja harus kita dengan kesungguhan. Saya contohkan sholat seperti ini. Sholat yang dilakukan dengan qanitin yang sungguh-sungguh bagaimana? Ia perhatikan syaratnya apa, dia tahu. Rukun sholatnya apa, tahu ini. Oh, rukun sholat, oh kita pelajari. Ada rukun sholat itu yang diucapkan, ada rukun sholat yang gerakan, ada. Oh, ini rukunnya sholat. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan rukun kan sholat kita rusak. Syaratnya diperhatikan, rukunnya juga diperhatikan. Habis itu apa? Kehadiran hati juga diperhatikan, fikirannya juga ikut sholat. Ada kadang-kadang orang sholat, bisa juga kita juga kadang-kadang mengalami sholat itu karena saking hafalnya ya. Sepertinya apa? Orang sholat yang penting Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di lesan saja itu. Hatinya kemana, pikirannya kemana, kadang-kadang kan seperti itu. Kalau orang yang qanitin, tidak hanya dia dalam posisi sholat saja, namun apa? Hatinya pun juga diajak sholat, pikirannya pun juga diajak sholat. Nah, gitu. Ketika Allahu Akbar, benar-benar hati sama pikiran menyatu, sambung kepada Allah. Allah Maha Besar. Jadi bukan sekedar di lisan saja. Ini kadang-kadang saking sudah hafalnya sholat. Malah kadang-kadang kalau ditanya, oh, cepat sekali sholatnya, udah hafal Pak. sudah hafal, saking hafalnya cepat. Itu kehadiran hati ini perlu sekali kita ini. Makanya orang yang sholat, hadirkan hati, hadirkan pikiran. Namanya apa? Al-qanitin. Sehingga kalau kita itu sendirian susah untuk khusyuk, disuruh apa? Jamaah. Ini kan berarti apa? Kita ngambil yang istimewa seperti ini. Memperhatikan orang yang qanitin bersungguh-sungguh. Buktinya apa? Sholat yang sungguh-sungguh dia lakukan dengan berjamaah. Karena dengan berjamaah tadi bisa jadi bacaan-bacaan kita yang kurang, ya, maka apa? Bisa sama-sama kita saling melengkapi. Berjamaah. Makanya al-qanitin, sungguh-sungguh di dalam beribadahnya, sungguh-sungguh. Apa saja itu? Bisa jadi salat, bisa jadi puasa, bisa jadi orang umroh, haji dan lain sebagainya. Al-qanitin. Makanya kalau kita baca ayat yang ada kata qanitinnya juga, surat Al-Baqarah ayat 238 itu ya, yang ada di atas ya. Ya,
Ya, disebutkan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah salat-salatmu, termasuk salat wusta, salat di pertengahan. Bisa salat subuh, bisa salat asar juga. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah karena Allah, qanitin, dengan sungguh-sungguh. Maka qanitin di Quran suka diartikan khusyuk. Diartikan khusyuk, sungguh-sungguh, orang yang khusyuk, orang yang sungguh-sungguh, qanitin. Siti Maryam ketika diperintahkan untuk taat beribadah kepada Allah, pakai kata juga qanitin juga. Surat Ali Imran yang 43 itu. Ya Maryam qnuti. Ya Maryam qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, uqnuti. Ya, taatlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, maknanya. Li rabbiki, kepada Tuhanmu, dengan sungguh-sungguh tadi. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sujudlah kepadaku, rukuklah kepadaku, ma'ar raki'in, bersama-sama dengan orang yang rukuk. Maknanya apa di sini? Rukuk kok sama-sama dengan orang yang rukuk? Salat berjamaah, kan begitu? Sama-sama dengan orang yang rukuk, salat berjamaah. Nah, berarti diperintah ini. Itu untuk Siti Maryam. Baik kata uqnuti juga. Maka wal qanitin, wal qanitina, diteruskan wal munfiqina. Nah, ini wal munfiqina. Apa artinya wal munfiqina? Orang-orang yang berinfak. Ini sifat yang ketujuh tadi, wal munfiqina. Orang-orang yang berinfak, menafkahkan hartanya. Menafkahkan hartanya. Dengan apa? Dengan qanitin juga, dengan sungguh-sungguh. Maka ada nasihat dari Al-Quran. Kalau kita ingin berinfak, ini Al-Quran itu kan kita ajak untuk kita interaksi ya dengan Al-Quran ya. Maka kita bagaimana cara berinfak yang bagus, itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang mau akhir itu, ayat 274. Ini cara berinfak dibagi 4 ya, dibagi 4. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya bil-laili, waktu malam, wan-nahari, di waktu siang, sir, artinya sir apa? Dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dengan terang-terangan. Ayat seperti ini turun, sahabat langsung ambil berkahnya. Jadi kalau mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak, apa itu? Dia senantiasa membagi 4 tadi. Oh, ini di waktu malam, di waktu siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Wah, luar biasa. Ibarat seumpama duit 100.000, oh dibagi itu. Oh, saya 25.000-nya malam hari saya berinfak. Nah, ada yang 25.000-nya siang hari, 25-nya seperempatnya siri, dengan sembunyi-sembunyi, seperempatnya lagi dengan terang-terangan. Ayat Al-Quran. Berarti kan ini nasihat ini. Setiap ada ayat Al-Quran memberikan nasihat kepada dirinya, ambil berkahnya. Kalau Siti Aisyah itu senang sekali kalau sedekah itu sembunyi-sembunyi. Makanya bagaimana caranya?
Kalau ingin memberi kepada seseorang, nggak langsung diberi, lewat orang lain. Tolong ini berikan kepada si A. Kenapa kok nggak langsung? Karena tadi itu, kalau langsung kadang-kadang mungkin tidak enak yang diberi. Kalau tidak membalasnya, kadang-kadang seperti itu. Makanya sebenarnya sembunyi-sembunyi. Maka kita bisa kita amalkan. Orang kok bisa berinfak dengan 4 tadi, maka Allah janjikan falahum ajrum inda rabbihim. Bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Makanya wal munfikina, orang yang senang menginfakkan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya. Harta yang diinfakkan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu yang bagaimana kalau kita menginfakkan sungguh-sungguh? Kalau disebutkan sungguh-sungguh berarti apa? Kalau berinfak cari dia yang terbagus. Sungguh-sungguh ini. Sungguh-sungguh. Maka juz 4, di juz 4 yang pertama itu berarti ayat berapa di juz 4? Ali Imran 92 insyaallah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian belum memperoleh kebaikan yang sebenar-benarnya sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kau sukai. Orang sungguh-sungguh dia. Jadi kalau kita berinfak kok sungguh-sungguh berarti apa? Yang paling disukai dia infakkan sungguh-sungguh. Maka ketika ada ayat seperti ini turun, ada sahabat langsung cari mana kebun kurmaku yang paling bagus. Saya infakkan untuk Rasulullah, untuk dakwah, untuk Islam. Wah, ini luar biasa orang yang berinfak. Maka saya pernah dengar ada orang yang wakaf tanah itu 10 hektar buat pesantren. Subhanallah. 10 hektar dia wakafkan untuk pesantren. Luar biasa. Luar biasa. Makanya sahabat dulu ketika ada ayat ini turun, cari itu mana harta yang terbaik. Kita ingatlah ibu bapak, Sayyidah Khadijah itu keistimewaannya sebelum beliau wafat sudah ditunjukkan bahwa ini nanti akan berada di surga. Sayyidah Khadijah itu amal terbaiknya apa? Apakah Siti Khadijah amalnya sholat? Ya enggak, belum sholat, belum ada ayat turun sholat. Apakah Siti Khadijah udah puasa? Ayat puasa juga belum ada, belum turun. Hebatnya Siti Khadijah apa? Seluruh harta kekayaannya ya dinafkahkan, diinfakkan untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya orang yang berinfak. Maka Allah sebutkan tadi ciri orang yang bertakwa akan beroleh nikmat yang mulia di sisi Allah, wal munfikina. Makanya kalau kita juga sama itu, usahakan kita senang juga berinfak. Ya, berinfak. Usahakan apa? Terus menerus juga berinfak. Kita berinfak disuruhnya sedekah terus menerus, volumenya saja yang mungkin pas kita lagi longgar tentunya bisa jadi lebih banyak. Tapi kalau kita lagi sempit ya bisa jadi volumenya aja kecil, kan begitu kan. Tapi berusaha tadi senantiasa kita juga berinfak. Ini cirinya orang yang beriman ya, itu seperti itu. Senang dia juga berinfak. Wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, ujungnya wal mustaghfirina, dan juga senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar. Artinya bil ashar di waktu sahur. Maka di waktu sahur itu waktu yang terbaik ibu bapak. Di waktu sahur. Maka ada hadis yang mungkin populer. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumhil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan
idza dzahaba sulusul lailil awal nazala ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan alias tidak segera pergi tadi di sepertiga malam yang awal. Allah nazala ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia ini, fayaqulu, dan Allah berkata, hal min mustaghfirin. Satu. Yang kedua, hal min taibin. Yang ketiga, hal min sailin. Yang keempat, hal min ta'in hatta yang fajiral fajr. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia ini dan berkata, adakah hamba-hambaku yang mau mohon ampun kepadaku? Dicari. Kita bangun malam, ini ciri nih. Ciri orang-orang yang akan bernikmat dari Allah, ciri orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, senang bangun malam. Dan Allah cari ini, siapa yang malam tadi itu bangun, hal min mustaghfirin, adakah hamba-hambaku yang bangun untuk mohon ampun kepadaku? Yang kedua, hal min taibin, adakah hambaku yang bertobat kepadaku? Dicari oleh Allah. Hal min sailin, adakah hambaku yang mereka itu meminta kepadaku? Hal min ta'in, adakah hambaku di sepertiga malam itu yang mau berdoa memohon kepadaku? Ini Allah cari hamba-hambanya di sepertiga malam. Maka kalau kita setiap ada sepertiga malam kita bisa bangun, nah ini masuk dalam ini. Sepertiga malam. Kira-kira sepertiga malam jam berapa? Ya kira-kira 2:30 lah. Bangun kita ini. Ayat yang kita baca dalam sholat tadi kan, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut, kumila illa qalila, bangunlah. Gak tahu kita bangun gak tadi itu? Insya Allah kalau kita sudah usia di atas 50 tuh biasanya ya Bapak, yang saya rasakan sendiri apa? Biasanya itu sebelum subuh itu bangun-bangun sendiri itu. Ya, sudah bangun ya, bangun sendiri. Walaupun nggak pasang alarm itu sudah, ya mungkin kebiasaan biasanya. Bapak Ibu kalau sudah terbiasa kan biasanya seperti itu. Kadang-kadang ada yang malah apa? Jam 2 itu sudah nggak bisa tidur dia. Ada yang seperti itu. Subhanallah. Maka yang seperti itu pakai untuk tadi itu. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam Allah cari hamba-hambanya mana yang mau mohon ampun kepadanya, mau yang bertaubat kepadanya, siapa yang mau meminta kepadanya, siapa yang mau berdoa kepadanya. Itu dicari orang yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha juga ya. Kita setiap malam berusaha walaupun seumpama ini nggak bisa sholat sampai 12 rakaat, sholat tahajudnya seumpama hajatnya 12 rakaat nggak bisa, minimal 2 rakaat tahajud jangan sampai kita tinggalkan, minimal. Nanti tapi kalau bisa nanti ditingkatkan, sudah 2 rakaat saya pengen agak malaman dikit kalau bangun. Karena ini nanti menjadi ciri orang yang beriman, yang bertakwa, yang akan menikmat dari Allah itu senang bangun malam. Ya, senang bangun malam. Maka dari kemuliaan seseorang muslim bukan karena sholat yang 5 waktu, bukan. Kemuliaan seorang muslim itu apa? Ketika dia mampu bangun malam tadi. Makanya sholat malam itu sikapnya para nabi, para rasul itu. Bukan sesuatu yang ringan tuh, berat. Kecuali yang sudah terbiasa. Kecuali sudah terbiasa insya Allah. Maka dari itu di sini sifat tadi. Kalau kita insya Allah ada di dalam diri kita 7 sifat tadi. 1,
Yang berbentuk doa tadi mengakui keimanannya kepada Allah. Yang kedua, segera mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, minta dipelihara daripada api neraka. Yang keempat, yaitu senantiasa bersabar. Yang kelima, senantiasa jujur. Nah, yang keenam, senantiasa ibadah dengan penuh ketaatan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang ketujuh, yaitu senantiasa berinfak. Dan yang kedelapan, yaitu mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Kalau ini kita rasakan ada dalam diri kita, maka insya Allah layaklah kita menjadi orang-orang yang dijanjikan kenikmatan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala ada orang yang punya harapan, tapi apa dia tidak mau mengerjakan sifat-sifat yang mulia tadi, maka itu namanya bukan berharap, itu cuma berangan-angan saja. Beda ya, berharap dengan berangan-angan. Nah, orang pengen untung besar, punya toko, ya harus apa itu? Ya kalau pagi-pagi cepat pergi ke tokonya, dibuka, disusun rapi, ya itu kan. Biar apa nanti kalau ada orang yang beli seneng, dia seneng beli dan sebagainya. Kalau nggak mau buka tokonya terus berharap untung banyak, namanya bukan berharap, itu namanya berangan-angan. Tapi kalau kita mengerjakan, kita berusaha, inilah nasihat ini. Saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berusaha menjadi orang yang sabar. Saya berusaha ingin menjadi orang yang jujur. Berusaha ingin menjadi orang yang senang bersedekah, berinfak. Saya bangun malam untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kita sudah punya harapan. Dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan tadi, kita pantaslah, layaklah berharap bahwa kita akan memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dua ayat yang kita kaji bersama-sama mudah-mudahan bisa menjadi nasihat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan memperoleh nikmat yang istimewa nanti di yaumil qiyamah kelak. Kekurangannya mohon maaf. Kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim.